Selamat datang di channel Bro Ubay. Sebentar lagi kita akan segera melihat Luffy mencapai Locktail dan dinobatkan sebagai Raja Bajak Laut berikutnya setelah Roger. Dari seluruh bajak laut di dunia One Piece, sebenarnya cuma Luffy yang paling dekat dengan harta karun Raja Bajak Laut. Loh, kenapa bisa? Bukankah Shirohige dulu pernah dikatakan sebagai manusia atau kelompok bajak laut yang paling dekat dengan One Piece? Gimana juga dengan kabar Teach yang saat ini sedang melakukan pergerakan? Apakah dia juga tidak dekat dengan One Piece? Ini dia 5 alasan kenapa Luffy bisa menjadi paling dekat dengan One Piece dibanding kru bajak laut lainnya. Alasan yang pertama, punya Robin di dalam kru topi jerami. Nico Robin sampai saat ini adalah satu-satunya arkeolog dari Ohara yang diperlihatkan selamat. Berkat kemampuannya membaca poneglyph, Robin juga kemudian diburu oleh pemerintah dunia. Bahkan pada masa awal-awal perburuan Robin, dia dihargai dengan nilai 79 juta belly, walaupun saat itu usianya masih 8 tahun. Sebagai orang terakhir yang bisa membaca huruf di poneglyph, Robin adalah aset yang sangat berharga untuk menumbuhkan One Piece. Gimana tidak? Untuk membaca red poneglyph, ada merupakan peta yang menuju Raftel. Tidak sembarang orang bisa melakukannya, apalagi untuk sampai ke pulau Raftel itu sendiri. Jadi, memiliki Robin di dalam kru merupakan poin yang sangat penting. Kenapa Luffy saat ini menjadi kru bajak laut yang paling dekat dengan One Piece. Yang kedua, saat ini punya akses ke 2 red poneglyph. Red poneglyph adalah peta yang bisa dipakai untuk menjangkau pulau Locktail. Pulau yang disebut-sebut sebagai tempat terakhir petualangan di One Piece, tempat harta karun One Piece berada. Salah satu alasan Luffy paling dekat dengan harta karun One Piece ini adalah dia memiliki 2 red poneglyph. Red poneglyph yang pertama dimiliki oleh suku Ming di Zou. Tentu tak sulit bagi Robin dari kelompok topi jerami yang merupakan sekutu Ming untuk membaca red poneglyph tersebut. Red poneglyph kedua sebenarnya tidak dimiliki benar-benar oleh Luffy, tapi Brook berhasil mendapatkan salinannya ketika mereka berpetualang di Pulau Whole Cake. Artinya Robin masih bisa membaca isinya. Untuk red poneglyph yang ketiga, kemungkinan besar berada di tangan Kaido, disembunyikan di suatu tempat di Wano. Sementara untuk red poneglyph yang keempat, banyak yang mengatakan kalau red poneglyph yang keempat ada di tangan Shanks sebagai musuh terakhir Luffy di One Piece, atau istilahnya musuh Yonko, sebagai Yonko yang merupakan musuh terakhir Luffy di One Piece. Luffy pernah bilang ke Law bahwa Luffy akan mengalahkan semua Yonko dan Shanks adalah yang terakhir akan dilawannya. Jadi besar kemungkinan kalau red poneglyph yang terakhir ada di tangan Shanks. Yang ketiga, Momonosuke dan Voice of All Things. Goldie Roger dikatakan tidak bisa membaca poneglyph, tapi entah gimana dia bisa mengerti isi poneglyph tersebut. Hal ini dikarenakan Roger memiliki kemampuan untuk mendengarkan Voice of All Things. Saat ini banyak petunjuk yang seakan mengatakan bahwa Luffy dan Momonosuke memiliki kemampuan yang serupa dengan Roger. Hal tersebut terbukti ketika Luffy dan Momonosuke
menjadi dua orang yang bisa mendengar Zuneza ketika yang lain tidak ketika yang lain tidak mengetahui kenapa Zuneza memberontak, bergerak. Hanya Luffy dan Momonosuke yang mengetahui alasannya. Hanya Luffy dan Momonosuke yang bisa mendengar Zuneza berbicara. Artinya, Luffy paling dekat dengan One Piece karena sudah mengikuti jejak Roger dalam hal ini. Bukan tak mungkin nanti Luffy juga akan mengerti isi dari Poneglyph dengan kemampuan mendengarkan Voice of All Things yang akan membantunya untuk mencapai pulau terakhir atau pulau Love-Tale. Yang keempat, akses menuju senjata kuno sangat mudah. Saat ini, Luffy juga bisa dibilang paling banyak memiliki akses menuju senjata kuno. Gimana tidak? Luffy berteman baik dengan dua putri yang berhubungan langsung dengan senjata kuno. Yang pertama adalah Vivi, putri dari Alabasta. Kabarnya merupakan kerajaan di mana Pluton disimpan. Dan yang kedua adalah Shirahoshi, sang Poseidon itu sendiri. Ini sudah dikonfirmasi. Roger dulu disebutkan memiliki akses menuju senjata kuno. Tapi karena Roger terlalu cepat dan senjata kuno tersebut masih belum lahir, jadi Roger belum bisa mewujudkan One Piece. Nah, mungkin kunci untuk mencapai Raftel salah satunya adalah kaitannya dengan senjata kuno tersebut. Jika iya, maka Luffy adalah kru bajak laut yang memiliki kemungkinan paling besar. Nah, kira-kira itu 4 alasan kenapa Luffy disebut-sebut menjadi kru bajak laut yang memiliki kemungkinan paling dekat dengan One Piece. Bahkan Yonko pun tidak memiliki kemungkinan sebesar Luffy. Gimana menurut kamu? Berikan tanggapannya di kolom komentar ya.